jumpa lagi dengan saya dan tentunya channel terbaik saya yaitu Raden Trispati. Jangan lupa ya, di subscribe, like, komen, dan share. Oke, biar channel terbaik ini bisa berkembang. Oke, baiklah. Yap, teman-teman, ya, kali ini kita akan membahas materi profesional dengan tema mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang sebelumnya kita udah bahas masalah materi pedagogik ya, pedagogiknya. Nah, kali ini kita masuk ke materi profesionalnya ya. Sebelum kita masuk ke materi profesional, saya akan memberitahukan semuanya kepada teman-teman bahwa nanti hasil dari untuk menentukan kelulusannya, nilai dari SKD yang sudah kita dapatkan itu diambil 40%. Kemudian nilai dari SKB itu diambil 60%. Jadi dijumlahkan ya, dari SKD dan SKB dijumlahkan, baru itulah dia hasil akhirnya nanti untuk menentukan kelulusan teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, SKB guru kelas SD atau PGSD. Yang pedagogik itu ada 30 soal nantinya, kemudian yang profesional ada 70 soal ya. Pedagogik itu terdiri dari kisi-kisinya terdiri dari studi kasus, ada materi mencakup teori belajar, psikologi perkembangan, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, prota dan prosa, kemudian model pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian keterampilan, baik itu penilaian keterampilan berupa proyek, produk, portofolio, atau praktik, atau teknik yang lainnya. Itu harus teman-teman pelajari ya. Itu udah pasti keluar loh. Ini saya rekomendasi, kebetulan ada temen yang ikut SKB CPNS tahun ini. Saya tanya-tanya juga yang keluar itu apa, dan kemudian saya rangkum di sini semuanya ya. Kemudian yang untuk profesional, kali ini saya akan bahas bahasa Indonesia terlebih dahulu, IPA, IPS, matematika, PPKN-nya nanti. Ya, ingat, materi semua mata pelajaran ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan PPKN itu materinya dikembangkan sampai ke level tingkat SMA ya. Jadi sampai ke pelajaran-pelajaran SMA juga ya. Oke, baiklah, kita langsung saja ya, kita membahas masalah materi yang akan kita bahas, yaitu materi profesional mata pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, kita lihat soalnya. Nah, ini ya, kita membaca puisi terlebih dahulu ya. Catur. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum, aku suka. Catur. Dengan catur ku berpikir, dengan catur ku mengasah otak dan logika. Oke, sumber dari puisi ini adalah Bina Bahasa Indonesia 6A, berarti buku pelajaran kelas 6 ya, Bahasa Indonesia, penerbitnya Erlangga tahun 2007. Pertanyaannya adalah, para frase yang tepat untuk puisi di atas adalah. Nah, kata kunci di sini ya, kita membahas tentang materi parafrase. Ingat teman-teman, nih saya lupa memberitahukan ya trik-trik untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman, kalau sudah ketemu soal bahasa Indonesia, biasanya soal bahasa Indonesia itu banyak soal-soal yang tentang cerita ya, cerita, novel, kemudian cerpen, kemudian puisi ya. Nah, itu banyak sekali ya. Setiap soal ujian-ujian pasti panjang-panjang soalnya. Buat teman-teman yang mau apa menempatkan waktu yang pas, sebaiknya triknya adalah baca dulu pertanyaannya ya. Setelah membaca pertanyaan, baru memahami, oh ini pertanyaannya, oh berarti eh, apa eh, petunjuknya atau ceritanya di atas berarti tentang ini ya, tentang ini. Nah, berarti carilah yang pas optionnya ya. Sudah optionnya, baru bacalah ceritanya. Oke, jadi ingat, hal yang pertama dilakukan adalah e, baca dulu pertanyaannya, pahami pertanyaan, kemudian lihat optionnya. Oke, baru ceritanya. Ingat, bahasa Indonesia sangat panjang-panjang soalnya, jadi kalian harus fokus. Oke, nah, kali ini kita lanjut ya ke soal nomor satu, yaitu yang pertanyaannya adalah parafrase yang tepat untuk puisi di atas adalah. Nah, yang diminta ini kata kuncinya adalah parafrase. Ini pertanyaan saya ambil
walaupun soalnya tidak sama, namun materinya sama ya. Jadi ada teman yang sudah mengikuti tes sebelumnya, jadi saya rangkum, saya tanya-tanya apa yang keluar tentang apa begini begini kan gitu. Jadi saya ambil di sini ya. Oke, parafrase. Nah, untuk guru kelas pasti sudah memahami parafrase itu apa, apalagi guru bahasa Indonesia ya. Nah, parafrase adalah mengubah teks ya. Jadi teks itu diubah baik itu ke dalam bentuk lain seperti ke dalam bentuk drama, cerita, novel, paragraf atau puisi ya. Parafrase yang baik itu adalah parafrase yang mencakup seluruh isi ya. Jadi seluruh isi puisi atau cerita ataupun drama ya, itu masuk semuanya ya, dirangkum ya. Kemudian bukan setengah-setengah ya. Kemudian parafrase ada dua, yaitu parafrase terikat ya. Parafrase terikat ini mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan ya. Jadi puisi tersebut dirubah menjadi prosa, namun ada kalimat atau kata-kata yang ditambahkan atau disisipkan ya, baik sejumlah kata pada puisi ya ataupun paragraf ya ataupun drama. Dan parafrase bebas. Nah, parafrase bebas itu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara kata-kata sendiri. Jadi kita merangkai ya dengan kata-kata sesukanya kita. Kata-kata dalam puisi dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan ya. Itu parafrase bebas. Oke. Ya, kemudian adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi menjadi prosa ialah pertama, ya, kita harus membaca atau mendengarkan ya pembacaan puisi dengan seksama ataupun membaca cerita dengan seksama ya, dengan konsen ya, pokoknya harus benar-benar seksama ya. Kemudian yang kedua, pahami isi kandungan puisi secara utuh atau ide pokoknya ya, pahami. Kemudian jelaskan kata-kata kiasan atau ungkapan yang terdapat pada puisi tersebut ya. Setelah itu uraikan kembali ya. Sudah dibaca, dengarkan ya cerita tersebut atau puisi tersebut, kemudian pahami isi kandungannya atau ide pokoknya, kemudian jelaskanlah kata-kata kiasan atau ungkapan, kemudian uraikan kembali. Nah, uraikan inilah dia yang mengubah bentuk puisi ke dalam prosa ya, menggunakan kalimat sendiri ataupun yang terikat ya. Kemudian sampaikan secara lisan atau bacakan kembali hasilnya. Itulah dia ya langkahnya. So, kita lihat lagi soalnya dan optionnya ya. Oke, kita lihat lagi soalnya dan optionnya ya. Catur. Aku cinta olahraga. Permainan ini aku kagum. Aku suka catur. Dengan catur ku berpikir. Dengan catur ku mengasah otak dan logika. Ya, parafrase yang tepat untuk puisi di atas adalah A. Catur adalah permainan kesukaanku. Setiap orang pasti kagum dan suka dengan permainan ini. Permainan ini bisa mengasah otak dan logika. Ya, boleh. Nah, di sini adalah kata kuncinya, yaitu masalah tentang aku ya, untuk berarti menceritakan dengan saya, dengan kita ya. Berarti kemudian B, aku cinta catur. Aku ingin bermain catur agar aku berpikir dan mengasah otak serta pikiranku. Boleh, tapi di sini kurang lengkap ya. Yang C, aku cinta catur. Aku kagum dengan permainan ini. Aku juga suka permainan ini. Dengan bermain catur, aku menjadi berpikir. Selain itu, otak dan pikiranku terlatih. Nah, di sini kita sudah bisa nih. Sudah ingat ya. Parafrase yang baik itu harus menjelaskan semua isinya. Nah, kemudian option B, dengan catur kita bisa pandai karena catur adalah permainan yang mampu mengasah otak dan logika pemain. Nah, optionnya A, B, C menurut saya itu kurang lengkap ya, sedangkan parafrase yang baik itu harus lengkap ya. Yang paling lengkap itu adalah jawabannya, yaitu C ya, yaitu C. Jadi aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini, aku juga suka permainan ini. Dengan bermain catur, aku menjadi berpikir. Selain itu, otak dan pikiranku terlatih.
So jawabannya adalah C. Oke guys. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Di sini ada cerita ya. Nah, ada cerita ya. Nah, cerita panjang sekali. Jadi kita harus baca dulu pertanyaannya. Ingat, baca dulu pertanyaan. Termasuk dalam jenis pengubahan apakah parase di atas? Nah, berarti apakah A. parafrase cerita ke drama, atau parafrase drama ke cerita, C. puisi ke drama, D. dialog ke cerita. So, kita sudah memahami, berarti pertanyaan adalah jenis pengubahan. Kita lihat ceritanya. Ceritanya itu dirubah ke dalam bentuk apa? Bentuk drama kah? Atau dari drama ke cerita, atau dari puisi ke drama, atau dialog ke cerita. Oke, cek ya. Yuk kita baca ya. Pahlawan cilik Bu Aisyah adalah anak yang luar biasa. Bintang namanya. Berharap ia akan terang seperti bintang. Terang dengan cahayanya sendiri. Itulah harapan akan namanya. Dan kini ia telah menjadi penerang untuk keluarganya. Bintang sedang apa di situ? Mari masuk. Sambil menepuk pundak anak tersebut. Aku tak mau belajar. Dengan logat khas Bataknya. Ya. Belajar itu untuk kau juga nantinya, biar kelak kau bisa membaca, menghitung. Jadi jika kau kaya nanti tidak ditipu orang. So, dari pertama udah kelihatan ya, udah kelihatan bahwa ini adalah cerita. Jadi dari cerita berarti kita lihat nih yang ke bawah, kemudian dirubah menjadi Bu Aisyah. Nah, udah jelas. Di sini ada dialog ya. Di sini ada Bu Aisyah, ada bintang. Berarti sudah jelas di sini adalah ada dialog ya. Dialog atau percakapan. Berarti kalau ada percakapan berarti ya, berarti itu adalah drama. So, nggak usah dibaca lagi, ini udah pasti drama. Untuk mempercepat singkat waktu, so lanjut, berarti jawabannya adalah parafrase cerita ke drama. So, jawabannya adalah A. Oke guys. Next, kita lanjut. Nah, ini ada puisi lagi. Ada puisi lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk parafrase puisi di atas yang tepat? Wow, berarti sama ya, sama soal nomor 1. Jadi nggak perlu lagi dibahas masalah parafrase. Ingat, parafrase puisi itu harus semuanya semuanya harus jelas ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Parafrase yang baik adalah mencakup seluruh isi puisi dan sesuai dengan puisi tersebut. Oke, ingat harus mencakup seluruh isi puisi tersebut. Yep. Nah, masih masalah parafrase ya. Oke, kita lihat puisinya. Oh, guruku, berarti tentang guru ya. Kau memang pahlawan, berarti pahlawan ya. Walaupun tanpa tanda jasa, kau tetap mengajar kami demi masa depan kami, untuk bangsa negara kami. Nah, optionnya oh atau oh bapak ibu guruku, kau memang seseorang. Seseorang apa di sini? Seseorang apa? Nah, udah jelas dong. Satu salah. Udah nggak jelas nih. Seseorang apa? Sedangkan ini adalah harus jelas parafrase. Oke, tinggal B, C, dan D. Pahlawan walaupun tanpa tanda jasa di pundakmu, kau tetapi mengajarkan kami berbagai ilmu. Sinkron nggak kata-katanya? Nggak kan? Kemudian nggak lengkap, tahu-tahu udah nyampe pahlawan, siapa dia? Oke, berarti tidak lengkap. C, demi masa depan kami di dunia dan bangsa negara kami. Oh, lebih tidak lengkap lagi. Ini seperti cuma tujuannya saja ya. D, oh bapak atau ibu guruku, kau memang seorang pahlawan. Walaupun tanpa tanda jasa di pundakmu, kau tetap mengajarkan kami berbagai ilmu demi masa depan kami di dunia dan bangsa negara kami. Oke, udah jelas. Sebenarnya di sini parafrasenya gampang sekali ya. Di sini hampir sama dengan isi puisinya, bisa udah ditebak. So, jawabannya adalah D. Bisa ditebak sudah ya, guys. Berarti jawabannya adalah D. Next, kita lanjut. Soal 4.
ada sebuah cerita, ya. Masalah yang sekarang ini masih tenar-tenarnya, ya. Yaitu pertanyaannya dulu ya, kita baca, kita pahami. Ingat, bahasa Indonesia, pertanyaan terlebih dahulu yang kita pahami. Baru ceritanya, baru optionnya, kemudian ceritanya, ya. Oke, gagasan utama dalam paragraf di atas adalah, nah, gagasan utama, ide pokok, tema itu nggak pernah tinggal, pasti selalu ada, ya, selalu ada itu, ya. Jadi harus bisa. Berarti yang dicari adalah gagasan utama, ya, gagasan utama. Oke, kita lihat dulu, ya, gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama atau pengertian gagasan utama dan kalimat utama, ya. Untuk sementara kita gagasan utama terlebih dahulu, kalimat utamanya nanti. Oke. Gagasan utama atau ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan, ya. Ya, jadi ide pokok, ya, gagasan utama atau itu tuh ide pokok yang merupakan pernyataan menjadi inti pembahasan. Jadi inti pembahasannya, ya. Gagasan utama terdapat dalam kalimat utama dalam setiap paragraf. Letaknya biasa terdapat pada awal dan akhir paragraf. Ada juga gagasan utama yang terletak di tengah paragraf. Bila paragraf tersebut termasuk paragraf deskripsi, bila paragraf bersifat paragraf campuran, gagasan utamanya ada di awal dan di akhir. Jadi kalau yang di tengah namanya paragraf deskripsi. Ciri khusus kalimat utama memiliki makna paling umum di antara kalimat-kalimat lain yang terdapat pada paragraf yang sama. Oke, gagasan utama. Contoh gagasan utama dalam paragraf. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku bersama kakak dan adik-adikku merasa tentram berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Tempatnya memang nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, dan tetangganya juga ramah, ya. Kalimat utamanya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Yep. Kalimat utama berarti kalimat yang ada di pertama kali diketik, pertama kali, ya, muncul. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Gagasan utamanya apa? Nah, di sini sudah dijelaskan. Apa sih? Dia menjelaskan apa di sini? Yang dijelaskan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya, kenapa menyenangkan? Nah, di situ udah jelas. Berarti itulah gagasan utamanya, yaitu tentang faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Oke, guys. Nah, kita baca lagi di sini, ya, soalnya, ya. Oke, kita baca lagi soalnya, ya. Wabah COVID-19 adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus corona ini terkait erat dengan perkumpulan warga dan saling bersentuhan tangan. Wabah virus corona ini masih terus menghantui sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi, kini tanah air sudah mengonfirmasi kasusnya hingga ribuan orang. Gagasan utama dalam paragraf di atas adalah: A. Sejenis penyakit yang mudah ditularkan. B. Mudah ditransfer. C. Wabah COVID-19. D. Penyebaran wabah COVID-19. Nah, kalimat utamanya adalah wabah COVID-19 adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. So, gagasan utamanya berarti tentang COVID, ya. Ya. Jadi gagasan utama di sini udah jelas, ya. Yang D, yaitu penyebaran wabah COVID-19. Oke. Di sini bercerita tentang COVID, ya. Ya. Kalau mudah ditransfer, yang A, sejenis penyakit yang mudah ditularkan. Memang sih agak boleh juga, namun belum lengkap, belum fix kalau kata saya. Kemudian mudah ditransfer, udah jelas salah, nggak ada di sini. Kemudian wabah COVID. Nah, wabah COVID. Nah, wabahnya di sini boleh juga, namun lebih lengkapnya bagaimana di sini. Di sini menceritakan bagaimana cara COVID itu tersebar. Di sini, ya. Ya, menceritakan tentang COVID di sini, ya. Oke, berarti penyebaran wabah COVID-19. Oke. Berarti jawabannya adalah D.
Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ketemu lagi kita dengan cerita. Lagi-lagi cerita, ya. Nah, pertanyaannya, ingat terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan bahas dengan pengertian ide pokok bacaan atau ide utama, ya. Ide utama itu ide gagas atau ide yang paling utama, yang paling menonjol. Kemudian ide itu yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Itulah ide pokoknya. Kemudian nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok itu sama aja. Dalam satu paragraf, ya, hanya ada satu ide pokok. Kemudian fungsi ide pokok itu dalam bacaan, pertama sebagai gagasan utama, kedua dengan menemukan ide pokok, pembaca sangat memahami hampir seluruh isi bacaan. Kemudian yang ketiga, memudahkan mempercepat membaca sebuah bacaan. Oke. Yang ketiga, cara menentukannya bagaimana? So, kita harus membaca terlebih dahulu. Yap. Bacalah paragraf dengan cermat, kemudian cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah keduanya merupakan gagasan pokok? Kemudian, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, kemudian atau di tengah atau seluruh paragraf. Oke? Yap. Kita baca dulu soalnya ya. Peningkatan arus lalu lintas selama mudik menyebabkan kerentanan lalu lintas. Resiko lalu lintas termasuk kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan jalan raya. Kerentanannya adalah bahwa wilayah Jawa Tengah adalah wilayah Trans Jawa yang merupakan wilayah transit untuk perjalanan dari barat ke timur. Selain itu, wilayah Jawa Tengah juga merupakan titik kelelahan bagi pengemudi yang berpergian di Jawa. Ide utama paragraf adalah, nah, ini bahas tentang apa sih? Ya, bahas tentang apa? Sip, bahas tentang kerentanan lalu lintas. So, mana option yang pas? A. Penyebab masalah lalu lintas yang terjadi pada saat Anda pulang. Pulang kemana, guys? Oke. Yang B. Mengingatkan tentang arus lalu lintas ketika ia pulang ke rumah dengan demikian menyebabkan situasi lalu lintas. C. Arus mudik yang terjadi setiap tahun menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan D. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu lubang keamanan yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas. So, jawabannya adalah yang A. Walaupun di sini yang lain sebenarnya kurang lengkap ya. Ini kayaknya yang D udah pasti salah. Masa kecelakaan lalu lintas adalah salah satu lubang keamanan? Gimana sih? Kemudian arus mudik juga menjadi setiap tahun menyebabkan. Memang iya, tapi yang lebih tepat adalah di sini adalah penyebab masalah lalu lintas yang terjadi saat Anda pulang. Ini kurang ya kata-katanya ya. Pulang mudik, nampak di sini. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini ceritanya yaitu tentang penyebab masalah lalu lintas, penyebabnya kenapa sering macet. Nah, gitu intinya. Oke, kalau untuk yang B mengingatkan, di sini tidak ada untuk ceritanya yang mengingatkan. Oke. Yang D arus mudik terjadi setiap tahun. Memang iya, tapi namun agak kurang ya. Kemudian yang D kecelakaan lalu lintas adalah salah satu lubang keamanan. Oh, enggak, di mana-mana yang namanya kecelakaan itu bukan lubang keamanan. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Oke. Next, kita lanjut soal nomor 6. Nah, ketemu lagi cerita ke cerita ya. Nah, kita bahas soalnya dulu, kita baca. Tema penggalan cerpen tersebut adalah, tema penggalan, tema yang kita cari. So, tema ya, lagi-lagi masalah soal cerita ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu tema. Tema berasal dari Yunani, yaitu taitanai, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Tema menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok pikiran. Nah, tema adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah karangan. Tema adalah gagasan dasar tempat beradanya topik. So,
kita yang cari adalah tema. Dia cerita tentang apa? Oke. Kemudian ia sampai pada pemikiran bahwa yang jauh tetaplah di kejauhan, yang dekat tetaplah pada kedekatan, kecuali yang jauh itu mendekat atau yang dekat itu menjauh. Miliknya akan tetap miliknya, kecuali ia rebut atau ia lepaskan. Begitupun yang bukan miliknya akan menjadi miliknya jika merebutnya atau menerimanya dari orang lain. Kenangan dan imajinasi akan tetap seperti apa adanya, dan kenyataan adalah di mana berada. Lalu bocah itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Kemenangannya atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaannya. Aduh, ceritanya selesai, sedih sekali ya. Oke, tema penggalan cerpen tersebut adalah temanya yang A, sesuatu yang jauh tidak akan ada pernah dekat. B, pasang surut nasib orang. C, nasib harus diperjuangkan. D, tidak menyerah pada nasib. E, kita harus menerima kenyataan hidup. Kemudian ia sampai pada pemikiran bahwa yang jauh tetaplah di kejauhan, yang dekat tetaplah pada kedekatan, kecuali yang jauh itu mendekat atau yang dekat itu menjauh. Miliknya akan tetap miliknya kecuali ia rebut atau ia lepaskan. Begitupun yang bukan miliknya akan menjadi miliknya jika merebutnya atau menerimanya dari orang lain. Kenangan dan imajinasi akan tetap seperti apa adanya, dan kenyataan adalah di mana berada. Lalu bocah itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Kemenangannya atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaannya. Oke. Wow, sedih sekali maknanya. Oke, berarti di sini adalah yang pertanyaan tema penggalan cerpen tersebut adalah A, sesuatu yang jauh tidak akan ada pernah dekat. B, pasang surut nasib orang. C, nasib harus diperjuangkan. D, tidak menyerah pada nasib. Kita harus menerima kenyataan hidup. So, jawabannya yang mana menurut kalian yang benar? Ya, kalau saya di sini jawabannya, cerita di sini ini lebih mengarah temanya yaitu kita harus menerima kenyataan hidup. Ya. Di sini dia itu sudah sedih, ya. Seseorangnya udah direbut dengan orang lain. So, mau galau mau apapun berarti kita harus menerima kenyataan hidup. So, jawabannya adalah A. Oke, guys. Jawabannya adalah A. Jawaban A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, cerita pendek lagi deh. Nah, ingat ini soal tentang paragraf. Sip, keluar nih teman saya udah bilang nih, jangan lupa belajar yaitu tema yang namanya jenis paragraf ya. Deduktif, induktif, campuran, kemudian paragraf jenis karangan, ada deskripsi, kemudian narasi, kemudian argumentasi, itu belajar juga ya. Nanti kita akan bahas itu semua. Oke, yang kita akan bahas pertama dulu. Wacana di atas termasuk paragraf. Nah, paragraf apa ya? Oke. Sebelumnya ya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis paragraf. Tapi nggak sampai detail banget ya guys, karena apa? Di sini kita cuma waktunya dikit. Kalau mau lebih jelas lagi, berarti kalian harus buka modul, buka buku-buku lagi ya. Tinggal nyari-nyari di internet lagi ya, itu untuk lebih jelasnya lagi. Oke. Nah, sip. Berdasarkan letak gagasan utama jenis paragraf, yaitu pertama ada deduktif. Nah, kalimat utamanya terletak di awal ya. Deduktif di awal, induktif itu di akhir. Kemudian deduktif atau induktif itu campuran, ada di awal dan kemudian di akhir. Deskriptif atau naratif tidak memiliki kalimat utama karena gagas utamanya menyebar seluruh kalimat. Oke. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama kalimat menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Jika kalimat tersebut sengaja dihilangkan, maka isi paragraf tersebut akan hilang.
Hal ini tidak terjadi dengan kalimat-kalimat lain yang memang hanya berfungsi sebagai penjelas. Kalimat utama berupa ringkasan dari sebuah paragraf yang merupakan pandangan mendalam dari ide pokok penulis dalam paragraf tersebut. Letak kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal, di tengah, di akhir, serta awal dan akhir. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau di awal itu deduktif, kalau misalnya di akhir itu induktif, kalau di awal dan di akhir adalah deduktif induktif atau campuran. So, lihat contohnya. Contoh kalimat utama dalam paragraf. Contoh pertama, Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah merupakan gunung teraktif di Indonesia. Sewaktu ia bisa meletus dan meluluhlantahkan penduduk sekitarnya. Pada saat ini, gunung tersebut dikhawatirkan akan meletus. Lihat kalimat utamanya yang mana. Kalimat yang ditulis miring pada paragraf di atas merupakan kalimat utama. Jadi paragraf di atas kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya. Oke, di awal paragraf. Kemudian yang dua, ada cerita bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini memiliki tari daerah masing-masing. Tari mereka beraneka ragam, ada tari untuk upacara, berarti ini menjelaskan ya, keagamaan, pergaulan, dan musuh. Tari cakalele misalnya menggambarkan orang-orang yang hendak berangkat ke medan perang. Kalimat yang tulis mirip pada paragraf di atas adalah merupakan kalimat utama. Jadi paragraf di atas kalimat utama terletak di tengah ya. Dia di tengah ya. Karena sudah ada sebelumnya kalimat utamanya ada namun dia tidak terletak di situ ya. Oke, berarti iklan guys, iklan. Oke guys, berarti kita lanjut ke soalnya terlebih dahulu ya. Kita cek, belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku, kumpulan soal, ataupun mencari soal-soal di YouTube dan link materi yang akan diujikan. Mencocokkannya lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian SKB CPNS. Wacana di atas termasuk paragraf. Nah, paragraf apa guys? Kalau deduktif itu kalimat utamanya di awal, induktif, deduktif awal akhir, campuran. Nah, campuran ini sebenarnya sama ya, deduktif induktif nih ya. Kemudian induktif ada di akhir. Nah, di sini udah jelas. Itu adalah trik atau tips belajar menjelang ujian SKB CPNS. So, kalimat utamanya yang paling penting itu ada di akhir. Jadi jawabannya adalah induktif, yaitu jawabannya adalah E. Oke guys, induktif. Oke. Jadi jawabannya induktif. Jadi ada di akhir. Next, kita lanjut soal ke nomor 8. Oke, paragraf di atas termasuk paragraf, masih paragraf yang tadi. Ya, jenis paragraf yang tadi. Oke, masih jenis paragraf. Kita langsung aja baca soalnya ya, penjelasannya tadi sudah kan. Oke, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Mengonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker. Meskipun tidak terlalu besar, teh juga menguatkan tulang dan mencegah pertumbuhan plek di permukaan gigi sehingga mencegah gigi berlubang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti air putih, teh juga melawan penyakit jantung. Paragraf di atas termasuk paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Deduktif induktif. Ayo, yang mana guys? Di sini menjelaskan tentang teh ya, khasiat teh. Oke. Yang mana? Ayo guys. Di sini jawabannya adalah, lihat, kita ulangi lagi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat.
Udah kelihatan kan jawaban yang mana? Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Nah, di situ udah nampak manfaat teh ya. Manfaat teh dari atas disebutin. Kemudian bawahnya apa saja yang termasuk manfaat teh udah dijelasin, dijabarin. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Berarti kalau misalnya di awal itu jenis paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. So, jawabannya adalah A. Oke, guys. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 9, ya. Beberapa tips belajar menjelang UN yang ditanyakan adalah wacana di atas termasuk paragraf. Nah, masih kita berkutet-kutet yaitu tentang paragraf ya, bercerita tentang paragraf. Beberapa tips belajar menjelang UN. Jangan pernah belajar dadakan, artinya belajar sehari sebelum ujian, belajar mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya, lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai cari di buku. Oleh karena itu, maka sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang UN. So, jawabannya adalah yang mana? Ini udah jelas ya. Di sini di awal ada, di akhir juga ada. Di awal disebutkan jangan belajar dadakan atau tips belajar UN, itu yang penting kalimat utamanya ya. Terus ada lagi ya. Oleh karena itu seharusnya guru memberitahukan tips belajar menjelang UN. So, ada di awal dan ada di akhir. Jadi ada beberapa tips belajar menjelang UN. Pertama, jangan pernah belajar dadakan. Tuh ya. Kemudian, belajar menggunakan kumpulan soal ya. Nah, itu tipsnya. Yang terakhir, ada saran, seharusnya guru memberitahukan tips belajar menjelang UN. Nah, di atas berarti ini adalah bercerita tentang tips belajar menjelang UN. Berarti dia ada di awal dan ada di akhir. So, jawabannya adalah kalau ada awal di akhir berarti deduktif induktif. Jadi jawabannya adalah A. Oke, guys, jadi nggak perlu lagi panjang menjelaskan ya, karena tadi sudah dijelaskan jenis-jenis paragraf, guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Yap, kali ini kita akan bahas jenis karangan ya. Deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Oke, pertanyaannya kita bacakan dulu. Kutipan di atas termasuk jenis karangan. Karangan berarti apa? Jenis karangan. Yuk, kita lanjut. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, ada paragraf narasi. Kedua, deskripsi. Ketiga, eksposisi. Keempat, argumentasi. Dan kelima, persuasi. Oke, kita bahas satu-satu, guys. Nah, narasi. Narasi, udah jelas, narasi ya. Narasi adalah paragraf yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis dalam kesatuan waktu tertentu. Jadi, narasi itu lebih ke bercerita ya. Bercerita, mengisahkan tentang kejadian ya, mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa dengan mengutamakan adanya perilaku yang aktif di situ tuh dari tokoh serta disertai ilustrasinya. Penulis berusaha membawa pembaca larut dalam cerita sehingga seolah-olah mereka melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut ya, seperti contoh kejadian gempa bumi, tsunami, kemudian dan sebagainya ya, bencana alam. Nah, itu bisa kita buat narasi ya. Contoh karangan narasi, aku berjalan menuju halaman rumah-rumah yang sunyi. Aku terus berjalan di kota kecil yang sunyi, hingga aku temukan patung sepeda-sepedaan di tengah taman. Ada seorang gadis berbaju hijau mengintipku dari balik berimbun daun. Aku mengejarnya, lantas ia berhenti di salah satu sudut taman. Kami berpandang-pandangan, sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. Bolak-balik aku mencoba untuk mencarinya, sebelum aku benar-benar menemukannya. Dering jam weker cukup mengejutkan. Cahaya matahari sudah menerobos.
masuk jendela kamarku. Ternyata itu adalah hanya mimpi, guys, ya. Nah, ini contohnya bercerita. Jadi dia itu cerita tentang mimpi dia, ya. Narasi udah jelas cerita. Lanjut ke paragraf deskripsi. Nah, dari katanya aja artinya udah kelihatan. Deskripsi berarti menjelaskan, ya. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi menggambarkan atau penggambaran suatu objek, menjelaskan tempat atau peristiwa tersebut. Jadi menjelaskan suatu tempat, peristiwa dalam suatu objek itu, ini loh begini, ini loh begini, ini nih, nah kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian dan secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri, ya, dijelaskan. Ya, dijelaskan kejadian atau peristiwanya, dijelaskan. Contoh nih, paragraf deskripsi. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisata, mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Tuh udah dijelasin tuh. Pohon-pohonnya rindang. Nah, terus kemudian bentang lautnya luas. Terus bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut. Nah, itu contohnya ya. Oke. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi, ya. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Dari katanya aja kita udah bisa memahami eksposisi, berarti mengekspos, ya, menunjukkan, ya, menyajikan, mengekspos, ya. Seperti kita buat snap, buat apa, nah itu bisa kita buat paragraf eksposisi, menyajikan, menunjukkan, baik itu berupa pengetahuan, informasi, ya. Tujuannya supaya pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Contohnya kayak sebuah jenis laporan, kemudian kayak info, pengetahuan, ilmu, iptek, teknologi, dan lain-lainnya, ya. Ciri-cirinya menjelaskan informasi, gaya informasinya mengajak, penyampaian secara lugas, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis. Kemudian fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi. Jadi ada fakta gitu. So, kalau eksposisi udah jelas. Kemudian next kita lanjut ke paragraf argumentasi. Nah, argumen dari arti udah kelihatan. Argumen berarti argumen. Pernah nggak kalian saling berargumen? Nah, berarti saling berpendapat. Jadi argumentasi ini istilahnya berpendapat, ya, paragrafnya. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide atau gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta, ya. Kemudian paragraf ini karangannya membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Oke. Contohnya, seperti yang sekarang ini. Telepon genggam sudah banyak dimiliki masyarakat, bahkan dalam sebuah keluarga hampir semua anggota keluarga memilikinya. Nah, itu memang benar kan? Fakta kan? Nah, itu di situ juga ada pendapat kalau dibaca sampai bawah. Kita lanjut, ya, kita mempercepat waktu, ya. Oke, kita lanjut ke paragraf persuasi. Nah, persuasif artinya karang yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan berupa fakta juga. Kemudian pendirian umum serta pendapat juga ada di situ, ya. Contohnya, susu sangat baik untuk kesehatan kita. Persuasif, ya, mengajak, ya, persuasif mengajak. Kesehatan kita mengandung banyak kalsium, sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Oke. Sudah kita bahas, berarti kita lanjut ke pertanyaannya, ya. Oke. Kutipan di atas termasuk jenis karangan. Tadi udah dijelasin kalau deskripsi bagaimana, narasi bagaimana, persuasi bagaimana, argumentasi bagaimana, eksposisi bagaimana. Ya, kita baca soalnya. Sungai yang mengalir di tengah-tengah desa kering kerontang, bahkan sumur pun banyak yang tak berair lagi. Sawah dan ladang seperti hangus dan dimakan oleh terik matahari. Ya, tanah pecah terbongkar-bongkar, tanaman pun hampir tak ada yang berwarna hijau lagi.
Nah, di sini udah jelas ya. Di sini yaitu menjelaskan tentang sungai, sungai yang kering kerontang yang disebabkan dengan apa? Kering kerontang, bahkan sumur pun tak berair lagi, sawah dan ladang seperti hangus dimakan oleh terik matahari. Berarti di sini menjelaskan ya. So, jawabannya adalah A ya, deskripsi. Karena di sini adalah menjelaskan tentang kekeringan ya, kemarau. Oke, jawabannya adalah A, yaitu termasuk dalam paragraf deskripsi. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, masih juga tentang paragraf. Paragraf di atas termasuk jenis karangan. A. Teknik menangkap bola. Saya ulangi ya, salah. Paragraf di atas masuk jenis karangan. Yuk kita baca terlebih dahulu ceritanya. Ini teknik menangkap bola dalam bermain basket dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Berarti ini seperti ilmu ya. Ayo, dengan langkah-langkah berikut. Pertama, posisi menghadap ke arah sasaran atau bola. Posisi kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Ketiga, posisi badan agak condong ke depan. Keempat, posisi kaki agak sedikit terbuka. Kalau deskripsi itu menjelaskan, narasi itu bercerita, persuasif itu adalah mengajak ya, argumen berpendapat, dan eksposisi mengekspos atau menyajikan. So jawabannya yaitu adalah eksposisi ya, menyajikan ya, atau memberitahukan kepada masyarakat, kepada orang-orang tentang teknik menangkap bola seperti apa. Ini dia. So jawabannya adalah eksposisi. Oke, next kita lanjut soal nomor 12 ya. Masih tentang paragraf. Nah, di sini adalah lanjut paragrafnya termasuk dalam paragraf apa? Kita lanjut baca soalnya atau ceritanya ya. Teungku Amir Hamzah dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru. Ia lahir 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Sumatera Utara. Sajak-sajaknya banyak yang mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Setamat mulo SMP ia bersekolah di AMS atau SMA Solo, Jawa Tengah. Di kota ini ia menjadi ketua Indonesia Muda cabang Solo karena kecintaannya pada keagamaan. Ia mendalami ilmu agama. Setiap waktu senggang ia manfaatkan untuk menulis sajak atau syair. Sajak-sajaknya religius dan bernafaskan kecintaan pada tanah air. Seperti kumpulan sajaknya dalam nyanyian sunyi. Kumpulan sajaknya yang lain adalah Buah Rindu. Setelah proklamasi, ia diangkat sebagai asisten presiden di Langkat, Sumatera Utara. Ia dibunuh pada tanggal 31 Maret di Kuala Begumit, Langkat. So, apa ini? Termasuk dalam penjelasan apa dalam paragraf apa ini? A. Deskripsi, B. Narasi, C. Persuasi, D. Argumentasi, dan E. Eksposisi. Maka ingat jawabannya adalah A. Jawabannya adalah B ya, narasi, bercerita ya. Ini cerita ya. Narasi ya, bercerita ya. Oke, kalau deskripsi menjelaskan, persuasif mengajak tadi, argumen berpendapat, ekspos menyajikan atau menunjukkan. Oke, memberitahukan juga. Oke, ini adalah cerita ya. Cerita tentang Teungku Amir Hamzah. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 13. Oke. Ketemu lagi. Masih ke dalam jenis karangan. Yap. Kunjungan turis mancanegara ke Yogyakarta mulai membaik sejak bulan Juni 2004 lalu hingga sekarang. Diperkirakan situasi ini dipengaruhi oleh bertambah baiknya citra Indonesia di dunia internasional setelah pemilu legislatif dan presiden tahap pertama berlangsung aman. Peningkatan jumlah wisman rata-rata bisa mencapai 2% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Penggalan tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis karangan: A. Deskripsi, narasi, C. Persuasi, D. Argumentasi, dan E. Eksposisi. Oke, maka jawabannya adalah argumentasi karena di sini ada beberapa berita ya, yang ada juga di sini pendapat ya. Karena
Pendapatnya di mana letaknya pendapatnya? Pendapatnya di sini adalah ada berupa fakta, yaitu peningkatan jumlah wisman rata-rata bisa mencapai. Berarti itu adalah sebuah pendapat yang disertai dengan bukti, ya, karena dia udah survei mencapai 2% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Oke, maka jawabannya adalah D, argumentasi. Oke. Next, kita lanjut ke soal 14 ya. 14 dan 15. Nah, ketemu lagi kita di sini tentang cerita ya. Bahasa Indonesia itu tidak lepas dari tentang cerita. Pastilah cerita-cerita dan cerita. Yang ditanya adalah paragraf, paragraf utama, tema, ide pokok, parafrase, dan kemudian jenis paragraf. Nah, itu nggak lepas dari situ soal-soalnya ya. Teman-teman saya udah ada yang ikut tes SKB kemarin ya. Dia memberitahukan ini loh. Nah, yang udah saya rangkum semuanya ke dalam sini ya. Ini untuk bahasa Indonesia. Oke, kita pertanyaan terlebih dahulu. Apakah yang ditanyakan amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen? Nomor 14 amanat. 5. Oke. 5 yang diminta adalah latar ya, berarti tempat cerita. 15 ya, tempat cerita atau latar. Kemudian yang nomor 14-nya adalah amanat. So, kita baca dengan cermat. Sementara itu, Martini bersiap untuk mendengarkan dengan seksama penuturan ibunya. 3 bulan lalu rumah yang dibuat suamimu atas biaya dari kamu sudah jadi. Letaknya di dusun sebelah sana. Namun sejak itu pula kesemsem sama seseorang wanita. Wanita itu adalah tetangga barunya. 2 bulan lalu mereka menikah dan meninggalkan Andra bersama Simbo. Tentu saja Simbo marah besar kepadanya. Namun apa daya, Simbo hanyalah wanita yang sudah renta. Sedang ayahmu sudah tiada. Dan uang yang Simbo pegang pun pas-pasan. Mau mengirim surat kepadamu Simbo tidak bisa. Kamu tahu kan Simbo buta huruf. Mau minta tolong kepada siapa lagi? Sedangkan kamu adalah anakku satu-satunya. Kamu tidak mempunyai saudara yang bisa Simbo mintai tolong untuk mengirimkan surat kepadamu. Sedangkan anakmu Andra masih kelas 1 SD. Mendengar penuturan ibunya, Martini langsung menangis. Ia sedih, marah, dan kalut. Mengapa Simbo tidak melaporkan ke Pak Kadus dan Pak Kades? Dan beliau pun sudah berjanji untuk bantu Simbo. Namun sampai saat ini Simbo belum mendapatkan jawabannya. Sedangkan suamimu sendiri dan istri barunya tampak tak peduli dengan suara-suara miring para tetangga. Dan untuk lapor ke KUA, Simbo tidak berpikir sampai ke situ. Maafkan Simbo, tambah ibunya dengan suara terdengar bergetar. So, di sini udah jelas kalau bacanya teliti, di sini yaitu tentang cerita, yaitu Simbo mengadu kepada anaknya ya, kepada anaknya bahwa suami anaknya itu sudah berselingkuh ataupun udah menikah lagi dengan tetangga barunya ya. So, jawabannya adalah untuk amanat yaitu lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar rumah ya, lingkungan sekitar rumahnya si Martini ya. Kemudian amanatnya di sini, yuk kita lihat optionnya ya. Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah dengarkan nasihat yang baik dari orang-orang sekitar kita termasuk orang tua kita. Jangan terlalu mengatur kehidupan dan perekonomian anak yang sudah berkeluarga. Siapapun tetap akan berdosa apabila melawan kepada suami, apalagi kepada orang tua. Seorang suami harus membiayai keluarga, setia terhadap istri dan adil terhadap istrinya. Orang tua hendaklah mengarahkan sesuatu yang baik kepada anaknya, bukan yang buruk. Nah, jawaban yang tepat adalah di sini, jawabannya adalah yaitu D ya. D jawabannya. Udah jelas ya di sini. Oke, yang diminta adalah amanat. So, sebelumnya kita bahas dulu ya. Pada umumnya unsur intrinsik cerpen itu meliputi hal-hal berikut. Ada tema, alur, tokoh. Ini ada terketik 2 kali ya. Ada tokoh, kemudian latar dan amanat. Tema, sumber gagasan atau ide tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian alur yaitu urutan peristiwa sebab akibat. Kemudian tokoh, pelaku-pelaku dalam cerita, ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kemudian
Ada latar, yaitu waktu dan tempat. Latar itu tempat serta kejadian ya, tempat kejadian. Amanat itu pesan moral yang terdapat dalam cerita. Oke, berarti amanat di situ adalah jawabannya adalah D. Seorang suami harus membiayai keluarga, setia terhadap istri dan adil terhadap istrinya. Sedangkan cerita di situ adalah suaminya itu berselingkuh, berarti tidak setia. Maka jawabannya adalah yang benar adalah D ya. Seorang suami yang harus membiayai keluarganya, sedangkan di cerita di situ dia tidak membiayai keluarganya, kemudian tidak setia karena selingkuh ya, kemudian dia tidak bisa adil, berlaku adil. Jadi amanatnya adalah yang di seorang suami harus membiayai keluarga, setia terhadap istri dan adil terhadap istrinya. Oke, udah jelas banget ya jawabannya. Next, kita ke soal 15. Ya, lanjut. Di mana terjadi latar cerita pendek di atas? Oke, pilihannya opsinya ada A di kantor KUA ya, kantor urusan agama, B balai desa, C kantor pos, D sekolah, dan E lingkungan di sekitar sekolah atau rumah. Sekitar toko atau rumah. Nah, udah jelas jawabannya adalah E, yaitu lingkungan di sekitar toko. Karena di situ ceritanya terjadi adalah sekitar rumah ya, sekitar rumahnya Ibu Martini. Oke, berarti jawabannya adalah E. Tapi sebelumnya kita akan bahas latar. Latar cerita itu adalah setting. Latar cerita atau setting adalah segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi latar itu ada 3, tempat, ada waktu, dan suasana. Latar tempat di mana terjadi peristiwa tersebut, waktu kapan terjadinya, kemudian suasananya, penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Oke, jawabannya adalah E. Oke guys, soal-soalnya udah kita bahas dari 1 sampai 15. Ini adalah walaupun soalnya nanti tidak sama pada tes SKB nanti, namun materi-materi untuk bahasa Indonesia adalah tidak lepas dari ini, yaitu tentang parafrase, paragraf, jenis paragraf, tema, ide pokok, dan lain sebagainya. Oke, ini kisi-kisi yang sudah keluar ya, ataupun rekomendasi teman-teman saya yang sudah mengikuti tes SKB. Oke guys, selamat belajar ya. Semoga sukses dan semoga mendapatkan NIP. Oke guys, sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Oke, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Oke guys, sampai jumpa. Salam.